Menarik sekali apa yang menjadi pandangan ataupun pengalaman yang dialami oleh Pak Dian. Tapi saya mau minta analisa dari Pak Anan. Pak Anan, ini kalau kita melihat Mossad sudah terang-terangan menyatakan bahwa memang benar dirinya mereka ini melakukan operasi senyap di Iran begitu. Apa sih sebetulnya motif ataupun misi utama yang tengah dijalankan oleh Mossad di Iran? Ya, saya pikir yang pertama bahwa keberadaan intelijen asing di sebuah negara di zaman modern ya, politik modern seperti sekarang ini, itu menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah keharusan, dan itu dianggap sebuah hal yang lumrah, apalagi di negara konflik seperti itu. Kita tahu bahwa pengaruh Iran secara geopolitik di Timur Tengah itu sangat luar biasa kuat. Apalagi Iran dengan Israel ini juga bisa dikatakan dua negara yang non-Arab yang ada di Timur Tengah. Maka pasti dua negara ini saling sama-sama mengintip. Kita tahu pengaruh Iran itu kuat dari mulai wilayah dari Irak ke Suriah ke Libanon sampai di Yaman juga ada pengaruhnya sangat luar biasa. Maka ketika misalnya perang dengan Gaza itu sangat bisa melihat bahwa Israel itu melihat kekuatan yang sangat berpengaruh itu di mana saja. Akhirnya bisa memukul dari Biro Politik Hamas dihabisi, dan itu ada di Iran. Kemudian ada juga Hasan Nasrullah sebagai pimpinan dari Hizbullah juga dihabisi juga. Suriah juga kena dibom juga. Nah, bahwa akhirnya yang dilihat adalah ancaman yang sebenarnya adalah Iran bagi Israel. Ancaman sebenarnya itu Iran. Kenapa? Karena negara-negara Timur Tengah lain itu yang lain bisa dikatakan di bawah kendali Amerika Serikat, sehingga sebuah negara yang tidak perlu dikhawatirkan lagi. Adapun Iran ini bisa di luar kendali. Walaupun kita tahu sebetulnya kalau kita kembali kepada sejarah sebelumnya, misalnya ada yang disebut dengan Iran Kontra pada waktu itu ya. Ada sejarah Iran Kontra ya. Ya, itu adalah ketika pada waktu itu bagaimana sebenarnya ada kerjasama di luar layar. Iran sendiri mempunyai dua istilah dalam kebijakan luar negeri kepada Israel dan kepada Amerika Serikat. Disebut dengan istilahnya itu kebijakan retorika, yaitu di depan publik mereka bermusuhan, tetapi juga ada kebijakan operasional. Nah, kebijakan operasional ini sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Mungkin lebih kepada pragmatis, apa yang dibutuhkan. Nah, pada waktu itu ketika tahun 709 keluarga Reza Pahlavi waktu itu, revolusi Iran waktu itu terjadi, maka setelah itu ada kepentingan yang berubah. Amerika Serikat melihat bahwa ada sebuah kepentingan, kalau dibiarkan Iran ini tidak dirangkul oleh Amerika, kemungkinan Iran akan menjadi blok ke Rusia, dan itu yang ditakutkan, blok komunis itu yang ditakutkan. Maka ada usaha mendekati, maka digunakanlah Israel. Pada waktu itu ada semacam kepentingan tiga negara antara Israel, Iran dengan Amerika Serikat. Amerika memasok senjata yang dibutuhkan Iran pada waktu itu ketika perang dengan Irak. Ya, ribuan rudal dijual ke situ, dan keuntungan Amerika pada waktu itu uangnya hampir 48 juta dolar. Nah, uang itulah yang digunakan untuk melawan yang tadi kata Pak Dian di Nicaragua di Amerika Tengah untuk memerangi pasukan yang komunis pada waktu itu, yang digunakan uangnya itu digunakan ke situ, dan akhirnya salah satu pilot yang tertangkap terbuka, dan akhirnya Iran Kontra pada waktu itu menjadi terbuka dan menjadi skandal politik terbesar di zaman Ronald Reagan pada waktu itu, dan akhirnya beberapa pejabat waktu itu diberhentikan dan dihukum. Jadi kepentingan negara ini Israel melihat tadi pragmatisme, melihat bahwa sekarang Iran ini ancaman. Maka karena itu adalah ancaman, maka akhirnya mereka mengiriman pasukan intelijennya dengan sangat banyak ke sana, dan akhirnya salah satu aksi yang bisa kita lihat bagaimana Ismail Haniyeh kemarin juga ya terjadinya itu ketika di Iran. Saya mau ke Pak Riza kalau begitu. Ini kan secara terang-terangan ya, kemudian Mossad juga sudah mengakui bahwa menggelar operasi senyap. Operasi senyap yang dilakukan polanya oleh Mossad ini sebetulnya seperti apa, dan kenapa kemudian terang-terangan mau mengakui bahwa telah menggelar operasi senyap di Iran? Ya, jadi sebelum sampai ke situ kita harus pahami dulu bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu diambil. Jadi kebijakan luar negeri itu diambil berdasarkan pada tiga hal. Ya, pertama, Amerika Serikat itu melihat seperti apa faktor eksternal yang terjadi. Oh, dalam hal ini adalah perang antara Iran dengan Israel. Itu menjadi pertimbangan. Kemudian dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, faktor individu atau idiosynkritik dari seorang presiden. Nah, seorang presiden itu seperti apa dalam mengambil keputusan? Donald Trump seperti apa? Bagaimana dia dekatnya dengan Israel? Itu menjadi dasar pertimbangan. Kemudian ada yang dinamakan dengan kelompok pembuat keputusan.
atau lingkungan keputusan. Lingkungan keputusan itu adalah birokrasi di dalam pemerintah Amerika Serikat. Itu yang dominan adalah Department of State atau Departemen Luar Negeri, Pentagon, kemudian CIA, dan kemudian juga National Security Council. Itu dia mendominasi bagaimana keputusan itu diambil. Dan kemudian adalah faktor domestik. Faktor domestik itu adalah dukungan masyarakat atau kelompok lobby di dalam pemerintah Amerika Serikat maupun di legislatifnya. Nah, saya lihat di sini adalah kelompok lobby yang cukup kuat adalah di sini bagaimana Donald Trump ini mengimplementasikan kebijakannya kepada Israel dan ditujukan ke Iran, itu adalah yang berpengaruh kelompok AIPAC atau lobby Yahudi di situ. Sehingga terjadilah kebijakan luar negeri. Nah, kebijakan luar negeri seperti apa instrumennya? Instrumennya apa yang digunakan? Instrumen kebijakan luar negeri itu macam-macam. Bisa ekonomi, bisa militer, bisa intelijen. Nah, disinilah kalau saya lihat pasca perang 12 hari, gencatan senjata dimulailah yang dinamakan operasi intelijen secara besar-besaran. Justru di sini dimulainya, digelarnya. Di mana dalam hal ini yang menjalankan operasinya ini adalah CIA. Di dalam organisasi CIA ada satu kotak organisasi yang namanya National Clandestine Service. Nah, National Clandestine Service ini yang menggalang kelompok-kelompok di Iran, yang menjalin kerjasama dengan Mossad, yang kemudian mengoperasikan aset-aset CIA di Iran maupun negara-negara Timur Tengah lainnya. Jadi melakukan penggalangan dan kemudian melakukan operasi. Operasi seperti apa? Ada yang sifatnya soft power, ada yang hard power. Soft power itu melakukan penggalangan, melakukan penggiringan opini, mempengaruhi pimpinan-pimpinan baik di dalam Iran maupun di negara-negara tetangga Iran. Nah, kalau apa yang dilakukan National Clandestine Service ini dan kerjasama dengan Mossad dalam melakukan satu operasi penggalangan terhadap kelompok-kelompok yang masih pro-monarki. Jadi setelah perang 12 hari, gencatan senjata adalah melakukan aksi subversi. Dan kemudian Iran juga tidak tinggal diam. Dia juga melakukan kontra spionase dengan melakukan penangkapan terhadap kelompok-kelompok subversif seperti ini. Itu yang terjadi. Oke, baik. Boleh saya tambahkan? Boleh, silakan singkat saja Pak. Begini, asal mulanya apa yang dicari Israel sama Amerika. Saya kira 2002 itu kelompok oposisi Iran di pengasingan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Iran membuat senjata nuklir. Ada foto-fotonya. Bagaimana sebuah organisasi NGO memiliki data satelit, foto-foto satelit yang begitu detail, katanya Iran membuat senjata nuklir. Itulah titik pangkal perang yang sekarang ini. Karena diduga membuat senjata nuklir. Tapi dari mana kalau bukan dari Amerika atau dari datanya, fotonya, semua lengkap. Seperti yang waktu Irak katanya ada senjata pemusnah massal di Irak, ternyata tidak ada. Senjata nuklir di Iran tidak terbukti. Karena itulah mereka menyusupkan agen-agennya baik Israel maupun dari Amerika, termasuk dari kelompok oposisi namanya Mujahidin Haq itu, untuk mencari tahu benarkah ada program nuklir, benarkah program nuklir itu untuk senjata, benarkah di manakah tempat-tempatnya, siapakah orang-orang yang berperan untuk membangun senjata nuklir itu, dan apa yang harus dilakukan. Inilah yang dilakukan oleh Israel dan Amerika, menyusupkan agen-agennya untuk mencari tahu tentang 5 hal tersebut. Nah, dari situ mereka masuk bukan hanya tadi saya bilang inspektur, tapi juga memang orang Iran tuh, Mujahidin Haq itu orang Iran. Jadi dia bekerja sebagai pekerja biasa, dia bekerja sebagai apapun, sulit mendeteksinya kecuali kalau counter intelligence-nya Iran sendiri memang ampuh dan bisa sekarang menangkap 700. Bicara soal penyusup seperti apa yang dikatakan oleh Pak Dian, mungkin nggak sih ada warga Iran yang juga memiliki karakteristik tertentu, ternyata ini membantu Iran begitu melakukan pemberontakan ataupun penyusupan? Nanti dijawab nanti Pak Dian. Kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih.